Baik teman-teman semua dimanapun berada, kita lanjut bercerita tentang cerita rakyat Pak di edisi Bahasa Indonesia. Kali ini berjudul Si Kancil Yang Nakal. Judul aslinya adalah Akal-Akal Pelanduk. Kepada para penonton setia saya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih karena terus mengikuti video-video kami sebelumnya dan hingga saat ini. Dan sangat terima kasih kami ucapkan bila mana semua penonton berkenan like, mengkomen, dan memberi komentar. Dan yang belum pernah memberi subscribe, kami mohonkan untuk di subscribe ya, bagi yang pertama menonton. Kita mulai saja cerita kita, Si Kancil Yang Nakal. Suatu hari si kancil kena jerat. Karena terlalu lama menggantung, lama-kelamaan dia pun merasa kesakitan. Tiba-tiba si kancil melihat si monyet datang. Otak cerdik si kancil langsung bekerja. Si kancil berpura-pura berayun-ayun sambil bernyanyi-nyanyi. Melihat hal tersebut, si monyet pun penasaran dan langsung bertanya, "Apakah yang kau lakukan, wahai kancil?" Si kancil menjawab, "Biasalah, lagi main ayun-ayunan." "Kayaknya seru tuh," tambah si monyet. "Pasti dong. Sampai-sampai tidak terasa waktu, ternyata sudah habis," kata si kancil meyakinkan sambil menahan rasa sakit. Mendengar hal tersebut, monyet pun ingin segera mencobanya. "Bolehkah aku mencobanya?" katanya penuh harap. Kancil pun pura-pura menolak sambil berusaha menunjukkan wajah senang, padahal sebenarnya dia sudah merasa sangat kesakitan. Tetapi berusaha ditutupi agar si monyet bisa terpengaruh. Karena melihat si kancil berayun-ayun dengan riangnya, si monyet berusaha merayu agar dia diberi mencoba menaiki ayunan tersebut. "Karena engkau sangat ingin mencobanya, aku harus menyerah. Tapi engkau harus melepaskan ikatanku terlebih dahulu, agar engkau yang gantian kuikat di ayunan ini," kata si kancil pura-pura tulus. Monyet pun sangat yakin dan mau melepaskan ikatan si kancil. Setelah itu gantian mengikat si monyet. Begitu monyet terikat, si kancil merasa sangat senang dan tertawa dengan puasnya. Sedangkan monyet sudah sangat kesakitan. Ternyata aku telah dibohongi si kancil," katanya penuh penyesalan. Setelah itu si kancil pun pergi ke desa untuk memberitahukan kepada masyarakat ada seekor monyet yang terjerat. Mendengar berita tersebut, masyarakat pun pergi untuk menangkap si monyet. Di tempat lain, si kancil melompat-lompat dengan senangnya karena telah berhasil lepas dari jerat dan tidak lagi memperhatikan jalannya. Tiba-tiba dia terpeleset dan terjatuh ke dalam sebuah lubang atau bahasa Papanya gedung yang sangat dalam. Si kancil pun berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat-lompat ke atas. Tapi sayang, semua usahanya sia-sia. Akhirnya dia pun merasa lelah. Kancil pun memutuskan untuk beristirahat sambil mencari sebuah ide. Setelah lama berpikir, ia melihat sebuah batu terletak di dekatnya. Dia pun langsung mendapatkan ide. Batu ini pun ditokok-tokok oleh si kancil sehingga mengeluarkan bunyi par, par, par. Kebetulan babi hutan lewat. Mendengar ada suara, dia pun penasaran dan melihat ke bawah. Dan melihat si kancil menokok-nokok sesuatu. "Apa yang sedang kau lakukan, kancil?" Dia bertanya kepada si kancil. Si kancil menjawab dari bawah,
Inilah lagi menempa warisan nenek moyang. Bisakah aku ikut bersamamu, Kancil? Kata si babi hutan penuh harapan. Bisa, datanglah ke bawah bersama aku. Mendengar sahutan tersebut, tanpa berpikir panjang, babi hutan pun langsung turun. Setelah itu, Kancil kembali melanjutkan pekerjaannya. Par, 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 suara batu tadi kembali terdengar sampai ke atas. Kebetulan seekor rusa lewat. Karena penasaran, rusa pun bertanya, apa yang dilakukan oleh si Kancil di bawah? Tanpa berpikir panjang, rusa pun turun. Karena si Kancil pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada si babi hutan. Kemudian kambing hutan, beruang, binatang-binatang lain pun ikut masuk dalam jebakan si Kancil. Terakhir datanglah si harimau. Dia merasa penasaran karena melihat lubang penuh. Apa yang sedang kalian lakukan di bawah sana? Bertanya kepada si Kancil. Inilah sedang membagi-bagi warisan nenek moyang, katanya menjawab. Bolehkah aku ikut? Kata harimau. Bisa, kalau kau mau turunlah. Mendengar hal tersebut, harimau pun turun. Setelah sekian lama waktu berlalu, harimau pun merasa lapar. Bagaimana ini, Kancil? Aku merasa sudah sangat lapar. Siapakah di antara kalian yang kumakan terlebih dahulu? Kata harimau. Ya, bagaimanalah aku bilang? Karena semua yang di sini adalah teman, kata Kancil menjawab. Aku tidak peduli apakah teman atau tidak. Yang ku tahu, aku merasa sangat lapar, kata harimau dengan garang. Otak nakal Kancil pun bekerja. Jika engkau terus memaksa, begini saja, barang siapa di antara kami yang paling bau, dialah yang pertama engkau makan. Ternyata sebelumnya si Kancil sudah mengoleskan kotorannya ke tubuh babi hutan. Begitu harimau mencium aroma tubuh semua binatang di sana, maka didapatilah babi hutan yang paling bau. Sehingga babi hutanlah yang pertama dimakan oleh harimau. Harimau pun tertidur karena merasa sudah kenyang. Begitu juga dengan binatang-binatang lainnya, terkecuali si Kancil. Pada saat mereka tertidur lelap, Kancil pun beraksi dengan mengoleskannya ke kotoran ke seluruh binatang yang ada di sana. Tidak beberapa lama, harimau terbangun karena kembali merasa lapar. Karena mengingat peraturan siapa paling bau dan dialah yang dimakan terlebih dahulu, harimau pun kembali mencium aroma siapa yang paling bau. Dialah yang duluan dimakan. Pendek cerita, tinggallah si Kancil dengan harimau karena binatang lain sudah habis dimakan harimau. Tetapi harimau kembali merasa lapar. Jadi, bagaimana Kancil? Aku sudah kembali merasa lapar, kata harimau. Bagaimanalah, kukatakan harimau. Kita tinggal berdua. Manalah mungkin engkau makan. Sedangkan tubuhku pun sangat kecil, kata Kancil menjawab. Begini saja, makanlah aku, tapi sebelum engkau memakan, lemparkanlah aku di udara agar aku semakin besar, kata Kancil meyakinkan harimau. Mendengar hal tersebut, harimau merasa yakin. Dilempar-lemparkanlah si harimau ke udara. Begitu si Kancil dilempar ke udara, si Kancil pun menahan napasnya sehingga terlihat sedikit membesar. Lihatlah harimau, aku sudah semakin besar. Lemparkan lagi lah aku ke udara, kata si Kancil kembali meyakinkan harimau. Harimau pun kembali melemparkan si Kancil untuk yang kedua kalinya. Si Kancil pun semakin kuat menahan napasnya sehingga terlihat lebih besar dari sebelumnya. Ini terakhir harimau, agar aku semakin besar. Engkau harus melempar aku darah sekuat-kuatnya, kata si Kancil. Karena si harimau
sudah semakin yakin, maka kancil pun dilemparkan ke udara sekuatnya. Saking kuatnya, kancil pun terlepas dan sangkut di atas. Begitu si kancil terlepas, dia pun mengejek si harimau. Setelah merasa puas mengejek harimau, kancil pun pergi ke desa dan melaporkan kepada penduduk jika harimau sudah masuk ke dalam perangkat mereka, sehingga harimau pun tertangkap. Ketiga kalinya si kancil berjalan melewati pinggir sungai. Di perjalanannya si kancil melihat si siput berjalan sangat pelan. Dia pun mengejek sang siput. "Engkau sangat lambat berjalan, wahai siput, hanya bergeser-geser. Udah itu hidungmu engkau buat jadi kakimu," kata si kancil mengejek si siput. "Engkau sangat sombong, wahai kancil. Kalau engkau memang merasa hebat, mari kita bertanding," kata si siput menantang si kancil. "Ayo, siapa takut? Bagiku terlalu mudah untuk melawanmu," kata kancil dengan sombongnya. "Ya sudah, mari kita buktikan. Peraturannya, aku di air dan engkau di darat. Tandanya, jika engkau memanggil cih, aku menjawab kuk dari dalam air," kata siput memberitahukan peraturannya, dan si kancil pun menyetujuinya. Setelah itu, siput pun masuk ke dalam air. Namun sebelum perlombaan dimulai, siput pun mengumpulkan teman-temannya untuk membuat suatu rencana untuk mengalahkan si kancil, agar si kancil sadar dan tidak sombong. Setelah menyusun rencana, siput pun membuat formasi, satu di hulu, satu di tengah, dan satu lagi di hilir sungai. Waktu perlombaan dimulai. "Cih," kata si kancil dari darat. "Kuk," jawab si siput di hulu sungai. Kancil pun langsung bergegas berlari sekencangnya ke hulu sungai. Begitu sampai di hulu sungai, "Cih," kata si kancil. Tiba-tiba, kuk, siput di hilir sungai. Kancil pun kembali berusaha mengejar ke hilir. Si kancil baru sampai di hilir, si siput pun sudah berada di tengah sungai. Demikianlah perlombaan itu berlangsung terus. Lama-kelamaan karena terlalu buru-buru dan lelah mengejar si siput, si kancil sampai tidak memperhatikan jalannya. Kaki si kancil pun terhantuk ke batu yang ada di pinggir sungai. Si kancil pun mengakui kekalahannya kepada si siput. Apa makna cerita ini? Maknanya adalah kita jangan pernah sombong jika kita memiliki kelebihan. Jangan suka menokohi atau menipu orang. Jangan anggap remeh kepada orang yang tidak mampu. Karena dalam hidup ini, walaupun kita sudah merasa hebat, lebih pintar, dan merasa di atas, pasti ada yang lebih hebat, lebih pintar, dan lebih tinggi dari kita. Itulah makna dari cerita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cerita ini kalau dikelompokkan di dalam tradisi lisan termasuk cerita fabel, ya. Begitu saja, mudah-mudahan tetap setia menonton video kami. Terima kasih sekali lagi bagi semua penonton setia saya dimanapun berada. Juan Jua Banta Karina Oang.